Halo teman-teman, di sini saya ingin merekomendasikan judul penelitian yang bisa kalian gunakan sebagai judul skripsi atau tesis dalam bidang ilmu manajemen keuangan atau akuntansi. Dalam membuat judul penelitian di sini, hal pertama yang saya lakukan yaitu melakukan analisis terhadap sebuah jurnal penelitian yang kemudian akan kita jadikan referensi dalam membuat judul penelitian. Jurnal yang akan kita bahas kali ini yaitu jurnal yang berjudul Impact of Ownership Structure and Ownership Concentration on Credit Risk of Chinese Commercial Banks yang ditulis oleh Liu dan kawan-kawan pada tahun 2019. Jurnal ini saya dapatkan dari website Emerald Insight. Buat yang belum tahu, Emerald Insight adalah sebuah website yang berisikan jurnal-jurnal internasional terakreditasi sehingga sangat kredibel untuk dijadikan sebagai bahan referensi saat kita melakukan penelitian. Untuk link jurnalnya nanti saya sediakan di deskripsi di bawah ya. Sebelumnya, mari kita pahami secara garis besar apa isi dari jurnal ini melalui abstraknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari struktur kepemilikan saham dan konsentrasi kepemilikan terhadap risiko kredit di perusahaan perbankan. Penelitian ini menggunakan sampel data 88 bank komersial di Cina dengan 826 observasi dalam periode 2003 sampai 2018. Kemudian dalam mengukur risiko kredit menggunakan dua indikator yaitu NPLR dan LLPR. Penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan saham baik kepemilikan saham swasta maupun pemerintah dapat meningkatkan risiko kredit karena pengaruhnya positif dan signifikan. Kemudian, konsentrasi kepemilikan di tangan pemerintah dapat menurunkan risiko kredit karena pengaruhnya negatif dan signifikan. Sedangkan konsentrasi kepemilikan swasta dapat meningkatkan risiko kredit karena pengaruhnya positif dan signifikan. Selengkapnya bisa teman-teman baca sendiri. Dari abstrak ini, kita bisa tahu secara garis besar apa yang dibahas dalam jurnal ilmiah ini. Kemudian dari jurnal tadi bisa kita jadikan sebagai referensi kita dalam melakukan penelitian. Di sini saya membuat dua buah judul yang bisa teman-teman gunakan sebagai judul penelitian. Judul yang pertama yaitu pengaruh struktur kepemilikan saham dan konsentrasi kepemilikan saham terhadap risiko kredit pada industri perbankan di Indonesia. Yang kedua, pengaruh kepemilikan saham institusi dan kepemilikan saham pemerintah terhadap risiko kredit pada industri perbankan di Indonesia. Dengan objek penelitian, perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian di sini saya juga ingin menjelaskan latar belakang penelitian dari jurnal ilmiah tadi, yang bisa juga kalian gunakan sebagai referensi dalam menulis latar belakang penelitian jika kalian menggunakan judul yang saya buat tadi. Secara lengkapnya bisa teman-teman baca sendiri, di sini saya jelaskan secara garis besarnya saja. Jadi penelitian ini dilatar belakangi oleh asumsi-asumsi secara teoritis maupun empiris yang berkaitan dengan pengaruh bank milik pemerintah atau government owned bank disingkat GOB dan bank milik swasta atau private owned bank disingkat POB terhadap keputusan pengambilan risiko kredit. Karena berbagai alasan, bank milik pemerintah cenderung memiliki risiko kredit yang lebih tinggi jika dibandingkan bank milik swasta. Karena bank milik pemerintah dapat dengan mudah diintervensi oleh pemerintah, sedangkan bank milik swasta lebih independen dalam mengambil keputusan, dalam hal ini mengenai risiko kredit. Kemudian setelah memahami latar belakang penelitian, selanjutnya kita harus memahami konsep dari judul penelitian yang saya buat tadi. Untuk judul yang pertama, bisa teman-teman lihat di sini kalau tiap variabel memiliki lebih dari satu indikator kecuali konsentrasi kepemilikan. Untuk lebih memahami indikator-indikator tersebut, kalian bisa baca langsung di jurnalnya. Di situ sudah dijelaskan secara lengkap dengan referensinya juga. Untuk judul yang kedua, di sini lebih simpel karena tiap variabel diukur hanya dengan satu indikator. Silahkan teman-teman pilih sendiri kira-kira judul mana yang cocok buat kalian. Dibaca juga jurnalnya agar lebih memahami judul-judul yang sudah saya buat tadi, biar kalian lebih gampang dalam melakukan penelitian nantinya. Di jurnal ini pun sudah dijelaskan dengan detail variabel dan indikator apa saja yang digunakan, serta rumus dari indikator tersebut. Jadi, kalau kalian memang cocok sama judul yang saya buat tadi, kalian harus baca jurnalnya dengan lengkap ya. Oke, segitu aja dulu. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Good luck dan sampai jumpa di penelitian selanjutnya.